dia habis menggigit ya dia tidak, bayinya tuh juga tidak mati. Mungkin dia kayak apa sih, kayak biru, anggapannya tuh kayak biru nanti sakit. Kayak yang kayak gitu kan, ya udah cuman kayak gitu doang, sakit cuman ya tapi kan tidak mematikan. Ibu hamilnya juga begitu. Tidak, iya. Itu tetap serem ya. Tetap menakutkan ya. Menakutkannya karena tubuhnya sih ya harus di. Terus adegannya nangis dan diulang-ulang kan. Dan Karyo kayak, Ci, kamu bisa ngeluarin air mata berapa banyak kan? Terus ada part dimana kayak lanjut aja gitu. Berarti kan emosi terpotong. Terus Karyo kayak mau dari awal nggak, dia yang takut karena di scene itu maksudnya istilahnya aku yang mempermainkan emosi itu kayak apa-apa lanjut aja kan gitu. Terus dia kayak hebat banget. Bisa gitu ya, itulah terlatih mungkin karena sinetron ya, quick kayak nangis ya? Lalala. Mereka itu udah saling mencinta. Lebih baik kita membantu dan menolong mereka saat itu terjadi. Ulun bersedia menerima ilmuku yang ini dengan segala konsekuensinya. Menunggu ikan bisi anak mungkin untuk saat ini sulit, Ros. Jalan satu-satunya, Badri harus babini lagi. Ada kuyang penat di kampung kita sini. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Setelah sukses film Saranjana Kota Goib tahun 2023, nggak salah. Nih sekarang ada lagi nih, katanya ini adalah lanjutannya. Nanti kita ngobrol dengan dua dari banyak bintang film Kuyang. Ada Putri Intan Kasela dan Neneng Oci Rosdiana. Wih. Jadi selamat datang di Palmerah, Ibu Oci dan Mbak Putri. Kenapa ibu? Ibu kan bentar lagi jadi. Iya, tapi jadi kan ibu bisa gitu. dibikin jadi kayak lebih muda kayak Mbak Oci atau Jadi, Kakak. Mbak. Memang aku Jadi boleh cerita nih. Udah siap melahirkan Mbak Oci? Bukan. Jadi ini Sobat TK ada filmnya, mereka itu bawa apa namanya, minyak kuyang ya Mas Faisal ya. Minyak kuyang. Mbak Putri yang jadi Akamso, anak kampung sono, boleh cerita sebenarnya kuyang itu apa? Kok sampai punya minyak gitu loh? Harum sih. Harum ya. Harum. Jadi kuyang itu, oh ya, ini penting nih menurut aku, karena kuyang itu sebenarnya bukan hantu, tapi dia manusia. Yep. Manusia yang mengkaji ilmu kayak gitu. Tapi dia bertujuannya macam-macam. Ada yang bisa untuk kecantikan yang abadi kayak gitu kan, untuk memikat manusia juga bisa gitu. Dan juga ada juga yang bisa mau kekayaan gitu. Tapi kalau di kuyang ini dia ingin memikat suaminya sendiri gitu. Kalau di kuyang ini. Di film terbarunya ini. Iya. Salahnya apa suaminya itu kok sampai harus dipikat? Kan udah terpikat pasti. Karena dia kayak memiliki tekanan-tekanan aja sih, tekanan-tekanan batin yang dari mertuanya. Terus akhirnya mertuanya tuh ada kayak menjodohkan lah ya untuk ke orang lain gitu. Akhirnya karena dia merasa, duh nanti suami gue kalau ngeyain gimana gitu. Akhirnya dia ya udah pengen suaminya tetap ada sama dia, makanya dia mengkaji ilmu seperti ini. Sebetulnya kan namanya Kasela sesuai dengan aslinya, kayak Ian. Vokalisnya Raja, bener nggak Mbak? Bener. Jadi memang Kasela. Emang kalau artis
dari Kalimantan Selatan terus harus ada embel-embelnya Kasela Wah, gitu enggak ya? juga, enggak juga. Itu emang tapi nama asli ya aku. Oh, Nama serius? asli, bener-bener nama asli. Oh, bukan kayak Ian ya? Iya, Kalau Ian kan enggak. tempelan ya? Iya, tapi karena orang tua kayaknya doanya kan ya. Oke. Putri wanita, Ah. Intan kan kayak asli sana kan Intan kan betul, banyak ya kan. betul. Kasela Kalimantan Selatan gitu. Kirain cuman embel-embel Iya. kayak Ian Kasela. Mbak Uci tahu Kasela? Apa? Tadi Kalimantan Selatan. Apa Iya. udah di spell jadi oke gitu. Kalimantan Oh, kira itu Selatan. cuma kayak marga atau apa ternyata Iya. singkatan. Singkatan. Jadi sebetulnya jadi ada orang Kalimantan Selatan dan orang Mbak Uci mana sih? Bandung ya? Enggak, aku Majalengka. Oh, Majalengka. Jadi Majalengka. Generasi pertamanya JKT48 itu. Waduh, lama. Udah lama banget, jadul banget. Betul. Mbak Uci, jadi bener gak tadi konfirmasi ini film pertamamu gitu? Iya, setelah aku beranjak dewasa ini adalah film pertamaku dan menurut aku kalian wajib nonton. Kenapa? Saat itu pertimbangannya apa? Jadi karena ini ketika Oci Rosdiana belum menikah, syutingnya ya, saat itu pertimbangannya apa? Terima Kuyang Saranjana The Prequel. Nah, justru ketika kita syuting itu berarti tahun 2024 akhir ya. Pokoknya akhir-akhir tahun 2024 itu memang aku sedang mempersiapkan pernikahan. Oke. Nah, ketika itu memang ada tawaran sinetron yang memang menurut aku aduh kayaknya pusing deh kalau diambil sambil Syuting persiapan film. menikah. Oke. Jadi ketika ada tawaran film kok kayak wah boleh dicoba nih. Kalau film kan memang preparationnya yang lumayan memakan waktu, tapi syutingnya Mateng, hanya beberapa hari sudah jelas. Ketika aku syuting sinetron kan kita mulai episode 1, setelah itu kita nggak tahu itu akan berapa ratus episode, akan berapa ribu episode, amin misalnya gitu kan. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya iseng-iseng cobain film Iseng deh ya? gitu. Maksudnya ketika ada tawaran, ada kesempatan, Kenapa enggak gitu ya? aku kenapa Diambil. enggak untuk dicoba gitu. Ya udah akhirnya manajerku kabarin, dikasih sinopsis, terus dikasih potongan-potongan scene yang memang coba katanya screen test. Ya udah akhirnya itu pun screen test aku kirim video lewat handphone dari rumah gitu. Ya udah mungkin oke, tiba-tiba ya udah langsung reading dan lain-lain, ketemu sama Kak Putri. Yang bikin klik apa? Aku tahu Kuyang, tapi aku nggak tahu kalau Kuyang itu adalah manusia. Aku kira Kuyang itu setan. Karena kebanyakan orang kayak iya film horor udah pasti setan, gitu kan. Nah ketika aku baca, wah menarik nih. Udah gitu begitu aku baca sinopsisnya, ini nggak melulu mengenai apa ya, Setan, cerita horor. tentang setan dan horor gitu. Banyak yang menurut aku menarik di dalam ceritaku yang ini, entah mungkin dari segi kebudayaan Kalimantan yang memang diangkat sekali, dan memang menceritakan tentang bagaimana sih proses menjadi kuyang. Karena kan aku nggak tahu gitu. Tadinya aku mikir kayak memang dia meninggal terus dia gentayangan seperti horor Iya, pada iya. umumnya kan. Betul. Gitu. Dan memang menurut aku selain memang ini menceritakan tentang bagaimana menjadi proses menjadi seorang kuyang, ceritanya juga dibalut dengan drama yang menarik menurut aku gitu. Belum lagi mainnya sama Kak Putri, terus ada Karyo gitu kan. Jadi kayak Ada gas gitu. Berry Prima ya? Iya. Ya, ada Om itu. Berry Prima, ada Tante Dayu, rame sampai ada beberapa pemain yang memang lokal dari sana ya kan. Gitu. Jadi akhirnya terima peran perannya Mbak Uci apa di sini? Karakternya aku di sini sebagai Fauzia. Fauzia. Boleh diceritain nggak itu? Siapa Fauzia ini siapa? Oke, aku spill sedikit. Jadi Fauzia ini teman sedari kecilnya Badri, yaitu Karyo Oke. Dewanto. Kita terpisah karena Fauzia memilih untuk kuliah ke luar kota. Terus akhirnya ya namanya setelah kuliah kembali ke kampung. Kembali ke kampung, ternyata ada usut punya usut, ada sebuah pasutri yang lagi digonjang-ganjing katanya punya masalah besar, dan akhirnya karena aku kenal sama keluarganya Badri, aku ditawarin jadi istri kedua. Oh, Sorry. makanya Tapi aku bukan pelakor. Iya, iya. Jangan dihujat dari sekarang. Makanya kan udah rame kan, Oci Rosdiana udah
mulai siap-siap dihujat warganet karena peran ini kan. Aku nggak tahu ya, Peran tergantung dari POV-nya siapa gitu ya. Iya, POV dari siapa, dan terserah kalian mau menilai aku jahat kah apa, terserah, itu tergantung kalian. Tapi menurutku aku ditawarin gimana? Ya artinya kalau ternyata karaktermu begitu, kenapa saat itu oke? Kenapa sih Mas Jo nggak baik-baik aja gua perannya itu? Enggak lah, Enggak ya? sebuah film kan pasti udah dipersiapkan ceritanya udah matang banget setelah berapa draft revisi dan lain-lain gitu. Makanya aku berani ambil ini karena aku mungkin agak sedikit yakin ya nggak terlalu dibully lah, karena aku bukan pengganggu ya. Oke. Gitu. Jadi kebetulan Lewat aja. fast track. Melalui Akselerasi ya. seperti itu. Mbak kurang Putri, lebih. ini jadi Mbak Putri kan peran apa, Rusmiati. Namanya Jawa banget itu. Padahal mitos dari Kalimantan ya. Ini bener nggak ini lanjutannya dari, karena yang pertama juga ikut ya, Mbak Putri ikut Saranjana. Luar biasa Saranjana Sobat BK ketika itu dapat 1,2 penonton box office, salah satu film box office di Indonesia tahun 2023 ya. 23. Mungkin karena itu kemudian ada sequelnya, prequel ya. Iya, Jadi ceritanya sebelum ada Saranjana malahan. betul. Iya. Mbak Putri bisa cerita secara umum apakah Kuyang itu sebenarnya ada beberapa film yang judul film Indonesia, film baru Indonesia yang judulnya juga Kuyang. Pembedanya apa? Kemudian juga hubungannya dengan Saranjana, Kota Goib. Ya. Jadi Kuyang itu Ada nggak sih itu Kota Goib beneran? itu sesuai kepercayaan masing-masing lah ya. Jadi Kuyang itu tuh sebenarnya menceritakan 7 tahun sebelum di Saranjana itu, ya kan. Nah, karena Rusmiati ini di Saranjana itu kan memang menjadi Kuyang. Akhirnya ini di Kuyang itu memperlihatkan nih gimana POV dari Kuyangnya tersebut, gimana sih dia menjadi Kuyang, gimana sih tekanan-tekanan yang akhirnya dia mengambil ilmu ini kayak gitu kan. Terus juga sebenarnya Kuyang ini nih kan dia tidak apa ya, tidak jahat. Ya tidak jahat. Kenapa dia menggunakan itu tuh karena tekanan, dan juga sebenarnya dia itu tidak mematikan. Karena cuman menggigit doang kan gitu. Menggigit tapi mematikan. Enggak juga. Cuma nyedot sedikit lah ya kan. Karena kan emang mau nggak mau kalau kita mengkaji ilmu ini, kita tuh harus minum darah kayak darah bayi atau darah wanita hamil ya. Iya benar. Aduh, tapi ada tidak yang lagi sampai. hamil lagi. Nah makanya Enggak itu. dong. Tadi dia Kuyang beneran ya. Kalau dia Kuyang beneran aku gak akan ada di sini. Jadi kan tadi Mbak Uci ternyata lebih jahat manusia daripada setan beneran ya, Mbak Uci. Nah, Tadi kan apa Kuyang tadi pernah dengar Kuyang soalnya kata dia gitu. Iya betul sekali, makanya kan Kuyang itu sebenarnya apalagi di Rusmiati ini dia memperlihatkan kalau misalnya Kuyang-Kuyang lain kan pasti POV-nya dari warga-warga nggak sih. Akhirnya orang-orang melihat nih kayak Kuyang itu jahat gitu kan. Dia tidak tahu gimana Kuyang itu tuh kenapa dia bisa menjadi itu gitu. Nah di Kuyang ini yang membedakan itu. Ini Kita ini upaya bela dirinya Kuyang gitu. Enggak. Membela diri bahwa Kuyang itu baik loh, tidak menyakiti gitu. Tidak menyeramkan, tidak menakutkan gitu. Menurut Seram atau Rusmiati tidak seram tergantung yang lihat ya. Mungkin kalau sekarang aku bilang ya dia manusia, tapi kalau tiba-tiba ada di sini wah, agak pura-pura pingsan sih. Tapi kalau tiba-tiba udah dia kepala lepas, Waduh. terus kelihatan apa? Usus. Ya, usus, jantung dan segala macam kan juga menyeramkan itu kan. Iya menyeramkan, tapi kan dia sebenarnya juga tidak mematikan. Dia juga POV akhirnya nanti kayaknya kalau kalian nonton, ini kalian bisa tahu POV dari Kuyang seperti apa, dan menurut aku kalian juga akan simpatik kenapa akhirnya dia menjadi Kuyang ini gitu. Itu Tapi sih. tidak untuk ditiru juga ya. Iya benar. Itu benar. Lebih kepada mungkin ya, kalau misalnya aku jadi kalian ketika nonton, oh gitu. Tapi sedih dulu dong, sedih. Oh dulu. ada nangis tapi lama dong. Di sini. Sedih dong sama Rusmiati itu kenapa Iya. jadi seperti itu ya kan? Oke. Akhirnya nggak jadi ngambil Badri ya. Emang Badri tetap cinta kok. Mbak Putri itu sebenarnya menurut Akamso, karena orang sana asli sana. Mbak Putri mana? Banjarmasin ya? Banjarbaru. Banjarbaru, Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura. Ya, nah ini kita syutingnya di jauh lagi dari Martapura. Di
Di Kandangan namanya. Oh, namanya Kandangan. Iya. Berapa jauh dari Kalau Banjarmasin? dari Banjarmasin ya 3-4 jam Oh, kita iya. sampai sana. Lama ya? Iya, Tapi jalannya lumayan. udah bagusan itu. Bagus. Udah aspal kan? Aspal. Ya, oke. Lumayan. Bukan soal itu, Mbak Putri. Pertanyaannya, menurut Mbak Putri yang lahir dan besar di sana, mitos Kuyang tuh seperti apa? Kalau aku ada di lingkup situ tuh memang sebenarnya masyarakat tuh tetap percaya sama Kuyang. Apalagi kalau yang di daerah yang Kandangan ini, yang kita tempat syuting, itu konon katanya yang kita lokasi syuting itu adalah kampungnya Kuyang gitu. Jadi sengaja Karena syuting di situ karena itu. karena ada nenek moyangnya di situ. Karena memang sebenarnya Kuyang ini tuh kalau di daerah Kandangan itu masih banyak banget orang yang percaya terhadap itu. Kalau Banjarbaru, Banjarmasin mungkin untuk sekarang orang udah tidak ada melihatnya lah Udah kan. baru modern lah kotanya. Ya, Oke. tapi kalau untuk di Kandangan kayak kemarin aja yang pas lagi syuting itu kan saya kan ditemani mama saya kan, terus dia bersamalah warga-warga gitu kan. Terus warga-warga bilang katanya pas kita lagi syuting tuh si Kuyang itu tuh nongol. lalu lalang gitu, dan dia melihat melihat syuting itu gitu, si Kuyang tersebut. Karena memang di situ masih kental banget terhadap Kuyang. Kalau Mbak Oci di Jawa aja denger cerita itu, apalagi yang Mbak Putri yang tinggal di sana gitu. Iya. Seberapa menakutkan atau justru biasa aja itu sosok Kuyang itu kalau cerita masyarakat lokal? Tapi kalau misalnya masyarakat lokal ya itu menyeramkan. Cuman karena aku mungkin tinggal di kota ya, udah tidak ada itu ya akhirnya ya biasa aja. Kayak gitu. Cuman kalau orang-orang dari pendatang misalnya dari yang kota-kota Kandangan, Tanjung dan lain-lain ya itu sangat menyeramkan. Ada Kuyangnya itu. Itu yang menakutkan apa misalnya? Cerita-cerita yang menakutkan apa di sana? Ya karena dia menggigit bayi, makanya setiap orang yang kayak gini pasti kan dia ini udah jangan pulang malam ya kan. Kalau yang ibu hamil sama baru melahirkan itu pasti dijaga banget sama. Itu kan sebenarnya cerita, kalau hari ini cerita yang logis gitu loh, maksudnya yang namanya ibu hamil kan memang nggak boleh benar. pulang malam, apalagi bayi, jangan sampai mainnya jauh-jauh gitu kan. Nanti kenapa-napa ada sesuatu yang ngincer elu gitu Iya, kan, bisa aja bener. gitu. Maksudnya cerita-cerita yang apa ya, yang umum gitu loh Mbak Putri. Iya. Pas kebetulan mitos itu ada di sana itu ya. Iya, benar. Tapi emang di sana masih percaya banget sih terhadap Kuyang itu. Bahkan kayak ada broadcast yang kayak Kuyang ini kan sebenarnya kalau kita mau menyalin itu harus orang yang mau gitu. Menyalin? Dia menyalin ilmu. Oh, menyalin Jadi ilmu, kita oke. nih misalnya aku menyalin ilmu ke biasa aja. Enggak kok. Kenapa nggak ke kakaknya? Karena dia laki-laki. Oh, harus perempuan ya? Kan perempuan. Oke. Kalau misalnya aku ingin menyalin ke dia, aku nggak bisa nih tiba-tiba lo gue salin ya gitu. Itu Oh, maksa kan. Itu oke. nggak bisa. Makanya kayak harus mau dan Dari mau. akunya berarti. Iya, dianya juga mau, akunya juga Oh, mau. gitu. Harus kayak gitu. Praktiknya begitu. Ya, Oke. makanya di sana banyak nih misalnya kalau aku udah nggak mau mempunyai ilmu ini, kayak sayembara gitu. Itu banyak lah yang broadcast yang kayak misalnya siapa yang mau menyalin Kuyang, terus nanti akan dikasih misalnya 50 juta atau 100 juta kayak gitu. Siapa yang mau aja. Itu enggak, gunanya apa Mbak Putri? Misalnya Mbak Putri pengen menyalin Oci Rosdiana atau Oci Rosdiana pengen menyalin Mbak Putri. Ya soalnya Buat kita tuh apa untungnya? buat ini saya. Iya. Ya saya udah nggak jadi PV-nya. Kuyang lagi, karena kan kalau jadi Kuyang capek nggak sih, karena kita Oh, dia- setiap haus oke. dan makannya itu harus menggunakan bayi lahiran yang kayak gitu kan. oke. Kita kan juga kayak wow, harus nyari di mana lagi gitu. Makanya setiap dia jadi manusia, dia kan jadi manusia rutinitasnya kayak pagi sampai itu juga dia jadi manusia. Ya dia akan mencari mana jadi mangsanya Oke, gitu ya kan. Kalau pas udah dia misalnya haus terhadap darah-darah itu ya dia akan mencari itu. Capek dong manusia kayak gitu gitu loh. Makanya dia menyalinkan. Menyalin kemudian dia bisa jadi manusia biasa. Giliran nanti yang disalin itu yang kemudian iya, berubah jadi Kuyang. Benar. Buat si korbannya terus ngapain itu? Misalnya dia sedot darah wanita hamil atau bayi. Kalau misalnya Apa korbannya jadi apa itu? nggak jadi apa-apa sih, kayak nanti ada di film juga kayak ditunjukin kalau misalnya dia habis menggigit ya bayinya tuh juga tidak mati. Mungkin dia kayak apa sih, kayak biru, anggapannya tuh kayak biru nanti sakit. kayak yang kayak gitu kan, ya udah cuman kayak gitu doang sakit. Cuman Ya tapi kan tidak mematikan. Mematikan. Ibu hamilnya juga begitu. Tidak, iya. itu tetap serem ya. Iya, tetap Tetap menakutkan ya. Menakutkannya karena tubuhnya sih ya harus
putus. Kenapa kayak dia gitu. nggak mau sama laki-laki? Menurut mitos masyarakat di sana. Maksudnya Mbak sama Putri? laki-laki apa? Ya, kenapa korbannya dia nggak nyari korban laki-laki? Karena kan darah segar. Sama aja, darah kan sama-sama darah Iya juga. ya. Menurut- Kurang tahu menurut- sih mitos kalau Oke. mitos terhadap orang sana kayak kenapa harus darah wanita ya. Kurang tahu. Itu Mbak Uci ngerasa kok ya pas gue hamil lagi nih mau tayang gitu. Enggak sih. Kayak justru malah udah mau tayang ya. Yeay, gitu. Karena lumayan lama Alhamdulillah, ya. Iya, lumayan lama. Proses CGI-nya dan lain-lainnya. Yang lama itu ya, Ya. proses Iya, itu ya. kalau Mas Jo bilang sih selaku sutradara kita dia bilang seperti itu. Makanya menurut aku ini sangat dipersiapkan dengan matang, insya Allah ya, semoga bisa menghibur dan bisa menjadi apa ya, tontonan yang menurut aku jadi menambah pengetahuan kalian mengenai budaya Kalimantan, betul. mengenai kuyang juga mungkin gitu. Ini karakter baru yang dimainkan Oci Rosdiana ini. Menurut Atau sebelumnya ada di Saranjana. ya ini karakter baru yang di kuyang ini. Mungkin nanti setelahnya akan kita berjumpa loh lagi. Wow, jadi apa tuh berjumpanya? Nah, Mbak Putri itu cerita barukah? Kalau si Rusmiati nih, Kuyang Saranjana The Prequel ini cerita baru atau lanjutan dari Saranjana? yang kuyang ini. Kuyang betul. ini memang lanjutannya, cuman ini menceritakan si Rusmiati itu di Saranjana kan dia ada Rusmiati. Betul. Nah, dia menceritakan nih 7 tahun sebelum. Rusmiati itu Mbak Putri juga ya? Iya, Oke. Rusmiati itu kan saya, di Saranjana juga saya kan. Makanya akhirnya pas ini prequelnya itu dia menceritakan 7 tahun sebelum ini terjadi Saranjana gitu. Jadi ini awalan film dari sebelum Saranjana baru ke Saranjana kayak gitu. Untuk mendalami Rusmiati juga nggak terlalu susah dong, karena sebelumnya pernah muncul kan di Saranjana. Ya, tapi karena muncul di Saranjananya sedikit dan kuyang ini nih sebenarnya sekarang lebih banyak ya adegannya, iya, peran utama gitu ya. Iya, dan saya itu kan sebenarnya tidak mempunyai basic acting sama sekali. Makanya alhamdulillah banget Mas Jo bisa mempercayakan saya untuk ada peran menjadi pemeran utama ini, apalagi lawan mainnya kan si Rio Dewanto. Makanya alhamdulillahnya akhirnya Mas Jo itu menyalahkan saya sekolah acting. Sempet. Jadi Dibayarin? sebelum alhamdulillah ya Allah, masya Allah. Karena Di Jakarta? Iya. Oke. Jadi saya dari Kalimantan benar-benar diberangkatin ke Jakarta. Dari Putri Indonesia Kalimantan Selatan. Betul, ya kemudian kan. dapat tawaran acting. Nah, siapa yang nggak kayak wow gitu. Akhirnya Mas Jo kayak ini bakal lawan mainnya bakal Rio Dewanto. Apakah kamu mau sekolah acting? Ya pasti mau. Siapa yang nggak mau ya kan? Ada kesempatan kayak gini gitu. Akhirnya yaudah kamu berarti harus sekolah dulu gitu kan, sekolah acting. Mau gitu. Yaudah akhirnya berangkat ke Jakarta, lumayan lama sekolahnya kayak 2 minggu lebih. Habis itu baru ketemu temen yang lainnya, baru reading. bahkan kadang aku lupa kalau di asli Kalimantan. Kayak misalnya di Instagram aku lagi Instastory aku masak-masak terus dia kayak mau, terus aku kayak ayo kita ketemu, terus kayak Jadi siapa aku itu? dari Kalimantan. Iya, terus kayak oh iya ya gitu. Lupa. Karena pas kita aku ya dia anak Jakarta aja. Oke. Gitu. Jadi sebelum syuting ini disekolahkan, tapi Betul. perannya udah dapet kan, di lock udah. Udah, karena kan aku Berarti sebelum Saranjana, di Saranjana kan emang aku jadi Rusmiati itu. iya nggak, artinya gini, Roy Dewanto itu bayarin sekolah acting buat Putri Intan Kalsel. Alah kok Kalsel. Bukan Rio Kasela. Dewanto, Mas Jo. Oh, Mas Jo-nya. Iya, Mas Jo. Oh. Pas sutradaranya dia yang menyekolahkan saya gitu. Oke, berarti dari Saranjana udah disekolahkan? Belum. Di Kuyang ini Baru karena ini aja? Saranjana aku cuma 2 Dikit scene lah. ya? Oke. 2 scene gitu. Cuma sekelibas aja akhirnya baru deh ini. Jadi terjawab nih, coba Deka, kenapa Putri Intan Kasela kemudian ikut main di Kuyang ya, karena di film sebelumnya. Iya, betul. Di Saranjana Sama pasti Mas udah Jo pada juga. tahu mereka Kuyang itu siapa gitu. Ya. Berarti nggak ketemu Julian Mary ya? Ketemu dong kan? Bukan Oh. di Putri Indonesia ya? Oh, enggak. Beda setahun ya? Karena iya beda Duluan setahun. Mbak Putri ya? Iya, 2018, si Jolinya 2019. Ngobrol dong, nyambung ya kalau Nyambung. Satunya Sulawesi Utara ya? Yang mana? Si Julian Mary itu Sulawesi Utara. Oh iya. Si Sulawesi Jolin Mary. Utara, Mbak Kalimantan Putri Selatan. Kalimantan Selatan. Betul. Oke. Jadi makin mantep ya actingnya ketika sekolah acting itu. Iya, sangat membantu sih ya. Dengan apalagi saya basicnya bukan acting, emang basicnya kan modeling Model. kan, ya kan. Akhirnya pas sekolah acting ya sangat-sangat membantu sih. Apalagi juga
pemainnya juga menurut aku ya kayak ketemu Kak Rio, si Oci, Jolin, Budayu itu tuh sangat-sangat membantu sih, alhamdulillahnya. Tambah dari mereka tambah ilmunya jadi makin banyak Betul, ya. iya. Sangat Ya, membantu banget. Meskipun banyakkan sinetron ya kalau Mbak Oci. Tapi kalau memperkaya, bukan memperkaya sih. Apa ya? Untuk cari tabungan, sinetron emang good. Setiap pekerjaan pasti akan ada plus minusnya. Ya kalau udah, gak usah dibahas itu. Tapi kalau untuk acting film lebih mantap ya. Kalau lebih matang karena Ah, dipersiapkan. betul. Tapi bagaimana bisa cepat untuk nge-switch adegan mood Oke. sinetron? Ah. Coba satu sinetron ada 3 tim. Ah. Di tim 1 adegannya nangis, di tim 2 adegannya seneng, di tim 3 adegannya kecelakaan, panik dan segala macam. Dan itu dalam satu hari aku bisa menyelesaikan misalnya 30 scene, Yap. Wow. 25 scene. Meanwhile, kalau di film kita benar-benar fokus dalam satu hari 5 scene, 10 scene itu pun udah kebanyakan istilahnya gitu. Jadi memang fokus ini kan kita kejar tayang kalau sinetron. Jadi gue pernah liputan di balik syuting sinetron ya, Mbak Oci ya. Ya capek loh. Itu pada liputan gimana pemainnya. Dan waktu kemarin Hebat banget syuting itu. sama Karyo pun Ah, kan memang malam, terus abis itu banyak angin segala macam. Maksudnya fokusnya juga agak sedikit berkurang karena kita adegannya di pinggir jalan gitu. Terus diulang-ulang, ditambah sama waktu itu hari itu aku lagi kurang enak badan, jadi suaraku serak, lebih serak dari sekarang. Kalau ini kan aslinya lebih serak dari sekarang, terus batuk-batuk, terus adegannya nangis dan diulang-ulang kan. Dan Karyo kayak, Ci, kamu bisa ngeluarin air mata berapa banyak kan? Kayak, ayo kak, gak apa-apa gitu. Dia kayak, bisa. Terus ada part dimana kayak lanjut aja gitu. Berarti kan emosi terpotong. Terus Karyo kayak, mau dari awal nggak? Dia yang takut karena di scene itu maksudnya istilahnya aku yang Emosional mempermainkan banget ya. emosi. Terus kayak, nggak apa-apa lanjut aja kak gitu. Terus dia Emang kayak, hebat banget. oh bisa gitu. Ya itulah terlatih mungkin karena sinetron ya. Jadi, Quick kayak kebantu nangis ya? lalala. Kebantu ya? Menurut aku ya Secara ya, nggak langsung. apa ya, secara nggak langsung karena memang apa ya, experience kan. Jadi kayak mungkin kayak kalau misalnya belum pernah sebelumnya melakukan, Berat. suruh kayak hah nangis lagi, nangis lagi gitu, pasti kan kayak tak gitu. Nah itu tuh kemarin kayak Karyo cukup yang kayak wah gila sih, dia bilang gila sih. Nah sekarang Karyo lagi main sinetron. Iya balik. SCTV. dia sempat tanya Sama kayak Michelle Judith iya ya? aku bilang kak mau main sinetron nggak gitu. Mau sih mau, dia bilang gitu. Tapi ya kan memang kalau sinetron ke Rapat ya jadwalnya. rapet settingnya. banget dan kayak memang jatuhnya jadi kayak terkurung gitu dalam Tapi kan per kegiatan. 15 sampai 30 episode kan apanya? kontraknya. Enggak, Oh enggak ya? enggak, tergantung kalau Oh, oke. Biasanya kan setahu saya kan ini Mbak Uci per 15 sampai 30 gitu nanti ada kontrak baru gitu tergantung sih. ratingnya sinetron itu kan. Enggak, kalau Rating 30 sharing. episode enggak sih. Kalau Artinya stripping enggak. kalau 15 sampai 30 kan setengah bulan sampai sebulan kan gitu. Kak, aku kadang sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun. Ah, iya, kayak aku Kontraknya enggak kan? bukan Kontraknya maksudnya kontraknya jatuhnya per judul. Iya. Ya judulnya itu nggak tahu sampai kapan. Oh, oke. Jadi bukan per episode. Oke. Balik ke Kuyang. Mbak Putri tadi menarik ketika Mbak Putri disekolahkan dalam tanda kutip sama Mas Jo acting di Jakarta itu salah satu mentornya siapa? Kalau boleh tahu. Bang Pacik ada salah satu mentornya itu yang mengajarkan aku selama 2 minggu. Indra lebih. Pacik. Iya benar. Oh. Aku sekolah di Prosa. Oke. Iya. Berapa lama itu? Berapa lama itu kemarin untuk private. Nah, aku kan karena akhirnya mau mulai syuting ya udah akhirnya ngambil private. Itu Oke. selama 2 minggu lebih private baru kita reading bersama yang lain juga. Oh, baru balik ke Baru ngumpul audisi. tuh Oke. di Prosa juga akhirnya karena kan kita actingnya kan di gini Termasuk sama Oci berarti di Iya, Prosa. Oh, oke. Kita semua. Jadi yang tadinya modeling kemudian main film sempat Kobe Kampus itu siapa? Iya, saya. Sempat Kobe Kampus itu di Kalimantan juga ya? Itu di Kalimantan karena pas itu kan tahun 2018 di Kobe Kampus itu kan sebenarnya syutingnya di Bandung kan. Tapi dia Karena ada kan si Pidi Baik gitu ya? Iya, tapi ada menceritakan juga nih tentang Kalimantan Selatan. Akhirnya ada casting di Kalimantan Selatan, ya udah akhirnya aku ikut di situ. Sampai akhirnya dapat sarjana dan sekarang Kuyang. Benar. Ada perbedaan awal-awal ngerasa ini tantangan atau kok gini amat sih acting gitu? Kepikiran gitu gak sih?
Mbak Putri? Nah, karena aku tuh orang yang suka mencoba ya, makanya kenapa akhirnya nih nekat aja nih si modeling ikut kayak casting film apaan gitu kan, yang pertama kali Cowboy Kampus, ya udah ikut aja, yang penting pede gitu kan. Udah pas udah yang skrip, wow mana saya orangnya bukan penghafal yang cepat kan, pas lagi casting. Makanya aktor aktris itu kayak Oci Rosdiana ini termasuk orang yang ingatannya kuat loh. Iya, kuat banget loh. Dialog itu nggak gampang. Betul banget, makanya pas aku pertama kali, wow banyak juga dialog ya kan, apalagi kalau modeling kan biasanya tidak ngomong, kalau yang ini kan syuting juga harus ngomong kan. Pertama kali casting ya udah ikut aja, akhirnya udah keterima di situ, tapi juga dialog aku sedikit, cameo doang kayak beberapa kali, terus pas juga Saranjana juga beberapa kali, itu juga nekat juga Saranjana kita ikut. Tapi akhirnya pas aku udah sekolah acting ini, ya ternyata sangat-sangat beda. Kita kayak belajar beberapa emosi, ya benar kata si Oci yang kayak emosi nangis dan lain-lain. Apalagi aku masih susah tuh kayak untuk nangis. Baru nih selesai nangis lagi, makanya tuh udah susah banget untuk ngeluarin air mata kan. Tapi tetap belajar. Dia bisa gitu ya? Makanya aku ngeliat gini. Makanya aku bilang ngeliat loh aku itu pas karena dia lagi. terbiasa dan kayak memang ya udah jadi apa ya? Ya mungkin ya aku bilang udah experience. Ikonnya begini, kalau butuh karakter yang gampang nangis, Oci Rosdiana. Enggak lah Kak, lebih kayak memang menurut aku malah Kak Putri ini untuk ukurannya memang dia baru dan dia langsung peran utama, menurut aku malah kalau nggak diceritain orang-orang pasti nggak akan bagus lah dia. Gitu Itu jadi tadi kayak manggil emosi nangis tuh gimana? manggil. Ya, manggil itu perasaan biar bisa Gimana ya? mengeluarkan air mata ya. Ya harus masuk ke dalam ceritanya. Selain pengalamanmu di sinetron. Masuk ke dalam ceritanya. Hatinya, otaknya masuk ke dalam karakter itu, ke dalam cerita itu juga. Karena kalau enggak pasti nangisnya pun akan beda. Misalnya nangisin peliharaan kita kenapa-napa, sakit, atau misalnya kita nangisin barang kita yang hilang, pasti kan beda. Nangis barang hilang kan pasti kayak mana ya gitu. Nangis soal sakit kan pasti misalnya peliharaan kita sakit kan pasti kayak gitu. Maksudnya emosi kan pasti beda. Jadi salah satunya ya udah otomatis yang paling pertama harus masuk ke dalam karakternya, harus masuk ke dalam ceritanya. Ketika Oci nangis mungkin beda dengan cara Fauzia nangis. Itu butuh treatment nggak? Butuh treatment untuk mengeluarkan emosi itu. Enggak, itu kayak udah ke setting aja. Kan kita udah reading dan lain-lain Gue kan. sendiri dulu nih, jangan ganggu dulu. Repot. Baru pada pulang ke Jakarta. repot. Kayak gitu repot. Ya bener dong. Biasanya kan butuh sendiri dulu. Tapi kalau aku pribadi enggak ya, karena kamu keren. Bukan, karena aku nggak mau ngerepotin orang, bukan ya. Lebih ke apa ya? Mungkin aku anaknya juga memang aslinya tuh lumayan cengeng. Maksudnya lumayan sering tersentuh dalam hal-hal kecil pun kadang. Jadi kayak mungkin alhamdulillah jadi nyambung gitu sama pekerjaan aku yang sekarang. Jadi lebih apa ya? Perasa banget ya. Perasa banget gitu. Itu kemarin paling itu bukan hal yang susah berarti waktu saat syuting. Tetap susah kan, karakter baru yang jangan sampai apa ya, karakter-karakter yang udah pernah aku mainin orang akan ngeliat kayak ini mah sama nonton Oci di TV, mungkin kayak ini mah karakter Oci yang di sinetron ini nih gitu. Gimana cara? Apalagi di sini juga aku belajar bahasa Banjar sedikit-sedikit memang. Orang gitu. Majalengka belajar bahasa Iya, Banjar. awal tuh kayak misalnya apa? Mas Jo tuh udah apa ya? Yang masih diingat sama aku bujur benar, bungas, bagayaan. Itu kan kata per kata. Iya. Kalau dialog. Nah, dialog kan itu digabung-gabungin Kak. Ya jangan di sini dong. Oh, enggak, maksudnya itu susah juga kah? Lumayan ya, soalnya kan secara intonasi juga beda gitu ya, kayak Jawa medok gitu kan, bisa kelihatan lah mungkin kayaknya orang Jawa beneran apa enggak gitu kan, walaupun dimedok-medokin gitu kan kayak bukan orang Jawa gitu kan. Ya aku berusaha semaksimal mungkin lah untuk bisa biar kelihatan kayak apa ya, seenggaknya kelihatan kalau aku tuh orang Banjar gitu kan. Ini orang Banjar ya. Iya, ini orang Banjar. Tadi apa kata Mas Jo, kenapa? Iya, kata Mas Jo cuman kayak agak diayun, mirip-mirip Sunda, Ci, so kayak mirip-mirip Sunda. Atuh, itu enggak aja bagayaan, itu enggak juga Ci. Akhirnya udah latihan, kadang juga diajarin sama kayak Nika Intan, terus juga Acil Imas juga kasih tahu. Acil Imas itu juga salah satu pemain di sini dan memang dia asli sana juga dan dia sering gitu kayak
ngedenger cara dia ngomong seperti apa gitu kan, dia juga lebih kental ya bahasa Kalimantan, jadi kayak kayak gitu. Terus kadang aku juga sebelum tag kayak Om Jo juga orang Kalimantan Banjar, kan, jadi aku kayak Om Jo kalau salah nadanya bilang jangan sampai kayak salah gitu. Iyalah pasti, jadi dia pakai headphone kayak bener salah bener nggak nih aku pengucapannya gitu. Jadi Keren. Rusmiarti sekarang scene-nya banyak, jadi pemain utama. Mbak Putri merasa menilai diri sendiri tuh kayak apa posisinya hari ini gitu? Ya bangga sih ya, maksudnya dengan akhirnya bisa melewati banyak scene yang kayak gitu, kan itu kayak apalagi syutingnya 21 hari ya. Terus bener-bener aku tuh tiap hari ada. Gitu kan bersama Kalau Oci kru-kru berapa hari? lainnya. Nah, aku cuman 3 hari 3 hari di Kalimantan tapi ya? di kotanya aku. Di Banjarmasin. Oke. Nah apalagi pas udah nonton filmnya itu merasa seneng banget sih. Akhirnya kayak ini film memang bagus dan dibuat dengan hati, dengan orang-orang kayak Oci, Rio dan kru, merasa happy sih. Bangga juga ngeliat dengan apalagi hasilnya. Ngelihat industri film Indonesia hari ini gimana, Mbak Putri? Menurut aku udah lumayan bagus ya, apalagi kayak nih contohnya kayak film Kuyang itu jarang gak sih orang yang kayak horor-horor itu tuh akhirnya mengangkat budaya Banjar gitu, budaya Kalimantan. Biasanya kan orang juga Jawa kayak gitu kan. Jawa sentris kita ya. Tapi alhamdulillahnya pas Saranjana naik, akhirnya lumayan ini nih terlihat kan Kalimantan Selatan kayak gitu kan. Oh ini budaya Kalimantan Selatan. After yang Saranjana pun terdengar tuh akhirnya kayak orang Jakarta ada yang syuting di Banjar, terus akhirnya mengangkat yang lain juga gitu kan. Pas yang Kuyang ini apalagi kan alhamdulillah akhirnya udah banyak industri-industri, menurut aku orang Jakarta tuh akhirnya melirik Kalimantan Selatan ini gitu. Mungkin karena Saranjana itu sih ya kayaknya. Bisa ngangkat ya. Benar. Soalnya kan di film Saranjana, di film Kuyang ini bener-bener mengangkat budaya Kalimantan Selatan. Kita yang menonton akhirnya secara tidak langsung kayak melihat, oh ternyata di Banjar tuh kawinannya seperti ini ya gitu, kuburannya seperti ini ya gitu, cara-caranya. Itu ada juga kayak di gitu. film? Ada, makanya kan secara tidak langsung kita yang menonton udah kayak, oh gitu budaya Banjar gitu. Selain Kuyang ada apa, Mbak Putri? Mitos-mitos itu ada apa misalnya? Yang Saranjana itu kan juga mitos. Terus nanti ada sesuatu hantu yang di Kuyang, ini kayaknya nggak bisa di spoiler karena itu nanti mau dipenggal lagi kali ya Mas Jo ya. Akan jadi cerita baru gitu. Iya, tapi di Kuyang ada kok, itu juga hantu Hantu sesuatu. nah hantu sesuatu itu ada juga tuh. Itu juga jadi mitos buat masyarakat di sana ya. Iya, tapi emang sebenarnya mitos yang paling besar ya Kuyang sama Saranjana sih kalau di sana. Oke. Iya. Kalau Mbak Oci akhirnya main film, meskipun sekarang lagi vakum nih Sobat BK, sampai nanti menunggu persalinan, ngerasanya gimana akhirnya nembus industri film Indonesia saat trennya film horor, meskipun hari ini Sobat BK film komedi agak lain, Menyala Pantiku, animasi seperti Jumbo nyodok jadi film teraris di Indonesia. Kita digembur, kita di bioskop itu kita terus disajikan film-film horor gitu loh. Mbak Oci masuk ke film kemudian langsung film horor. Ngelihatnya ini momen ini gue coba horor deh gitu. Ketika mencoba film pas trennya film horor kah? Sebetulnya bukan karena sekarang lagi tren film horor lantas aku menerima Kuyang ini, justru karena yang tadi aku bilang aku suka sama ceritanya, aku suka juga sama karakternya, begitu pula dengan beberapa pemain, begitu pula dengan semua pokoknya pemain, terus juga production house-nya, ya aku excited gitu. Dan menurut aku ketika aku kemarin itu banyak sinetron dan sekarang film, menurut aku ini kan pengalaman baru ya. Otomatis pasti aku mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena begitu kemarin aku mempersiapkan pernikahan sambil aku main film, ada beberapa judulku dan memang rata-rata horor. Memang kebetulan dan memang aku suka ceritanya gitu, jadi aku terima gitu. Dan kalaupun memang kedepannya
lagi nggak sinetron stripping, terus ada kesempatan lagi mungkin tawaran baru lagi yang memang film bukan horor, nggak menutup kemungkinan aku bisa terima juga kalau memang aku menyukainya gitu. Tapi mulai banyak dapat tawaran film, akan kembali ke sinetron kah? Kalau itu lebih kepada efisiensi waktu ya. Waktu ya. Waktu. Nah, makanya efisiensi waktu. Enggak juga sih. Justru kadang kan gini ya, kalau misalnya kita udah kontrak sinetron, meskipun dia belum tayang, kita nggak akan bisa ngambil yang lain. Begitupun film. Kalau misalnya udah kontrak. Kenapa nggak bisa ngambil yang lain? Loh, karena kan waktunya tersita di situ. Kita nggak tahu tiba-tiba misalnya udah mau promo, udah mau mulai syuting, mau foto poster dan lain-lain, pasti akan beradu, nggak akan ketemu. Dan aku juga anaknya bukan yang bisa kayak, aduh, kesini kesana kesini. Aku pernah merasakan itu sinetron sambil series itu pusing banget. Dalam satu hari aku sinetron reading, terus balik lagi ke sinetron lagi, terus kayak hektik banget dan menurut aku kayak lebih baik fokus. Iya, makanya aku terpukau ngeliatnya. Bayangin aja, kayak Oce Rosdiana timelinenya itu udah sepadat itu. Dan makanya ketika aku mencoba kayak gitu, mendingan apa yang aku pilih satu di saat itu ya udah satu gitu. Makanya pertimbangannya cukup banyak ketika misalnya kayak kemarin aku udah bener-bener kayak ya aku lagi mau ngambil film-film nih, makanya langsung di tahun itu aku ngambil berapa film gitu, stripping tidak gitu. Dan ketika awal tahun pun kemarin awal 2025 habis aku menikah itu pun aku dapat tawaran sinetron dan kayak aku bilang, tapi aku mau menikah gimana nih gitu. Bisa jadi aku akan hamil, bisa jadi aku akan honeymoon dan lain-lain. Mungkin kalau honeymoon masih bisa ditunda-tunda, cuma kan kayak aku tidak menunda kehamilan gitu kan. Dan kayak ya udah itu perbincangan antara aku dan kantor aja yang memang kayak ya udah kita jalani nanti ke depannya kalaupun memang itu terjadi ya kita bisa dikondisikan gitu. Dan jadilah sekarang awal-awal trimester awal aku masih syuting. Wah, dengan segala mual-mualnya. Infus segala macam di lokasi syuting dan ya udah akhirnya mungkin aku memutuskan untuk ngerasa masih kuat kali itu ya, ngerasa masih bisa gitu. Memang sebenarnya bisa, sebenarnya bisa. Atau karena memang nggak bisa diem gitu kan, jadi ambil aja meskipun. Bukan ambil, udah kontrak kan kak. Yang tadi aku bilang dari awal aku udah bilang aku akan nikah, bla 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 gitu. Ya udah akhirnya syuting sambil menjalankan kehamilan sampai akhirnya mungkin kantor juga melihat aku yang ini Oci ini mampu, maksudnya kayak syuting sambil walaupun melewati masa trimester pertama mual-mual dan segala macam, tapi mereka juga mungkin mikirin kayaknya Oci akan lebih nyaman kalau bisa di rumah deh. Akhirnya kita meeting, akhirnya kayak ya udah sama-sama enak kayak gimana, ya udah kesepakatannya kayak akhirnya aku ngambil cuti gitu. Jadi sampai kapan? Sampai melahirkan ini? Sampai nanti usia? Ya nggak bisa ditentukan. aku belum pernah merasakan menjadi seorang ibu, jadi aku akan menikmati masa itu dulu sih. Belum gitu. Berani ngambil tawaran baru ya? Iya, gitu. Jadi lebih nyaman film apa sinetron? Kalau nyaman ya? setiap jangan bahas apple to apple ya. Enggak, maksudnya gue tidak bisa dibandingkan gitu loh, sinetron dan film gitu loh. Betul. Saya agak oke. Jadi mau sinetron maupun film ya pasti ada masing-masing punya tantangan. Nggak ada yang lebih nyaman, nggak ada gitu. Jadi ya memang pilihan sih. Gitu. Makanya aktor film, aktris film ada yang kemudian main sinetron. Jadi sinetron ke film kadang-kadang nggak mau balik ke sinetron setelah nyaman di film. Beragam lah alasannya. Sama lah, penyanyi kan juga kadang kayak pengen nyoba tiba-tiba agak dangdut, agak pop mungkin atau apa gitu kan. Eksperimennya selama itu masih ada kesempatan, kenapa enggak? Mudah-mudahan Mbak Putri menikmati masa-masa sekarang bermain film, Mbak Putri. Dan berhenti di Kuyang ya. Iya. Harus ada lagi nih. Ada lagi. Amin. Mbak Putri ada yang disampaikan ke calon penonton film Kuyang Saranjana The Prequel. Ya, jadi untuk kalian yang udah nonton Saranjana terus ingin tahu nih si Rusmiati ini kenapa menjadi Kuyang, ini menceritakan 7 tahun sebelum Kuyang. Kalian bisa nonton film Kuyang pada tanggal 29 Januari 2026. Jadi hubungannya apa dengan minyak Kuyang, Mbak Putri? Memang ada ya, minyak Kuyang itu ada ya? Jadi nanti ini minyak ada di film itu memang ada ritualnya. Kalau kita ingin menjadi Kuyang ya memang menggunakan minyak ini untuk dioleskan. Betul. Ada mantranya juga? Ada. Bahasa Banjar ya?
Nah, makanya ada di film itu. Harus nonton kalau itu. Agak repot kalau ngucapin pakai bahasa Betul. Banjar ya. Iya. Oke. Jadi memang ini ada hubungannya dengan film Kuyang ya. Betul. Ini minyaknya. Oke. Kalau ingin jadi kuyang, ada cara-caranya. Ingin Pak. jadi Kuyang promo. Iya, siapa yang mau jadi kuyang? Baru tadi Saya bilang bisa. jangan ditiru. Tapi dikasih tahu. Jadi gini ya prosesnya gini. Dibacain. Siapa tahu ada yang mau, boleh kontak saya. Saya turunkan. Malah jadi agen. Jadi sebenarnya tidak menyeramkan ya Mbak Putri ya. Betul, POV dari kuyang ya. Iya, POV dari Ini kuyang. POV dari kuyang nih, nggak tahu dari masyarakat. Oke, nanti bisa ditonton sendiri ya. Iya, betul. Terakhir Oci Rosdiana pesan buat calon penonton film Kuyang. Saranjana. Pesan aku buat kalian semua yang ingin menonton sebuah sajian horor yang beda daripada yang lainnya menurutku, kalian harus nonton Kuyang tanggal 29 Januari di bioskop kesayangan kalian semua. Dijamin gak akan nyesel. Oke, terima kasih. Oci Neneng Rosdiana, Putri Intan Kasela, Kalimantan Selatan. Iya. Just, mudah-mudahan filmnya seperti film pertamanya Saranjana Amin. masuk box Amin, office. amin. Iya. Tetap main film, tetap acting Mbak Putri. Bu Oci, nggak mau Tetap. dipanggil Ibu. Mau sih, cuman agak masih belum terbiasa ya. Apalagi nanti kalau anak lahir, nyaman tuh kan, pengen sama anak terus kan. Wah, makin lama nih. Kalau itu will sih. Jadi sebetulnya harus nunggu lama, harus sabar untuk lihat aktingnya Oci Rosdiana lagi. Berharap juga mudah-mudahan Oci Rosdiana nyanyi lagi setelah Waduh. Selamat bersenang-senang di bioskop. Terima kasih sebetulnya, jangan lupa nonton Kuyang Saranjana The Prequel di bioskop mulai 29 Januari Januari, ya. 2026. Terima kasih. Bye bye sebetulnya.